Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Intidofatul Umam, NPM 1808110146. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan tentang WinDAM atau TCP/DAM dan juga NTOP. Yang pertama yaitu WinDAM atau TCP/DAM. Pengertian: WinDAM adalah port untuk platform Windows. TCP/DAM merupakan jaringan yang paling banyak digunakan sniffer atau analyzer untuk Unix. WinDAM sepenuhnya kompatibel dengan TCP/DAM dan dapat digunakan untuk melihat dan mendiagnosa lalu lintas jaringan menurut berbagai aturan. TCP/DAM sendiri adalah analisa paket yang berjalan di bawah command line. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan TCP IP dan paket lainnya yang sedang dikirim atau diterima melalui jaringan komputer yang terpasang. Didistribusikan di bawah lisensi BSD, TCP/DAM adalah perangkat lunak bebas. TCP/DAM bekerja pada kebanyakan sistem operasi Unix seperti Linux, Solaris, BSD, OS 10, HP UX, Android, dan AX. Dalam sistem tersebut, TCP/DAM menggunakan perpustakaan libcap untuk menangkap paket. Porting TCP/DAM untuk Windows disebut WinDAM. Menggunakan WinPcap port Windows libpcap. TCP/DAM adalah tools yang paling umum digunakan di antara security pentester atau administrator jaringan, baik untuk mengatasi masalah jaringan dan pengujian keamanan. Terlepas dari namanya, dengan TCP/DAM Anda juga dapat menangkap lalu lintas non-TCP seperti UDP, ARP, dan ICMP. Paket yang diambil dapat ditulis ke file atau output standar. Salah satu fitur paling kuat dari perintah TCP/DAM adalah kemampuannya untuk menggunakan filter dan hanya mengcapture data yang ingin dianalisis. Proses install dari TCP/DAM yaitu TCP/DAM diinstal secara default pada sebagian besar distribusi Linux dan macOS. Untuk memeriksa apakah perintah TCP/DAM tersedia pada jenis sistem, yaitu dengan pada command line TCP/DAM strip version, outputnya akan terlihat seperti di bawah, yaitu TCP/DAM version 4.9.2, libcap version 1.8.1, OpenSSL 1.1.1b. Jika TCP/DAM tidak ada pada sistem, perintah di atas akan mencetak TCP/DAM command not found, yaitu menandakan TCP/DAM tidak tersedia pada sistem, dan dapat dengan mudah menginstal TCP/DAM menggunakan package manager distro. Install TCP/DAM di Ubuntu dan Debian dengan cara berikut, yaitu sudo apt update nn sudo apt install TCP/DAM. Selanjutnya yaitu cara capture paket. Sintaks umum untuk perintah TCP/DAM adalah sebagai berikut: TCP/DAM option expression. Perintah option memungkinkan Anda untuk mengontrol perilaku TCP/DAM saat mengambil data. Filter expression menentukan paket mana yang akan diambil. Hanya root atau user dengan hak sudo yang dapat menjalankan TCP/DAM. Jika mencoba menjalankan perintah sebagai user yang tidak memiliki hak akses sudo atau sebagai root, akan mendapatkan pesan error, yaitu you don't have permission to capture and that device. Kasus penggunaan yang paling sederhana yaitu menjalankan TCP/DAM tanpa opsi dan filter apapun.
yaitu dengan cara sudo tcpdump lalu run. Berikut adalah hasil outputnya. tcpdump akan terus menangkap paket dan menulis ke output standar sampai menerima sinyal interupsi. Dapat digunakan kombinasi tombol Ctrl+C untuk mengirim sinyal interupsi dan menghentikan perintah. Untuk output verbose yang lebih banyak, berikan opsi strip V atau strip VV untuk keluaran verbose yang lebih banyak lagi. Kita dapat menentukan jumlah paket yang akan ditangkap menggunakan opsi strip C. Misalnya, untuk menangkap hanya 10 paket, maka perintah yang diketikkan yaitu sudo tcpdump strip C dan jumlah paket yang dikehendaki, seperti 10. Setelah menangkap paket, tcpdump akan berhenti secara otomatis. Ketika tidak ada interface yang ditentukan, tcpdump menggunakan interface pertama yang ditemukannya dan membuang semua paket melalui interface tersebut. Gunakan opsi strip D besar untuk mencetak daftar semua interface jaringan yang tersedia yang bisa diambil oleh tcpdump, yaitu dengan cara sudo tcpdump strip D besar. Untuk setiap interface, perintah akan mencetak nama dari interface, deskripsi singkat, dan indeks terkait atau angka. Output di atas menunjukkan bahwa ENS3 adalah interface pertama yang ditemukan oleh tcpdump dan digunakan ketika tidak ada interface yang disediakan untuk perintah. Interface kedua ANY adalah perangkat khusus yang memungkinkan Anda untuk menangkap semua interface yang aktif. Untuk menentukan interface tempat Anda ingin menangkap lalu lintas, aktivitas perintah dengan opsi strip I diikuti oleh nama interface atau indeks yang terkait, misalnya untuk mengambil semua paket dari semua interface. Maka interface yang dipilih untuk menangkap data adalah interface ANY, yaitu dengan cara sudo tcpdump strip I ANY. Secara default, tcpdump melakukan reverse DNS resolution pada alamat IP dan nomor port diterjemahkan menjadi hostname, dan digunakan opsi strip N untuk menonaktifkan fitur translation, yaitu dengan cara sudo tcpdump strip N. Dengan skip DNS lookup, maka tcpdump tidak akan generate data DNS traffic dan membuat output lebih mudah dibaca. Disarankan untuk menggunakan opsi ini setiap kali Anda menjelaskan tcpdump dan melakukan generate data. Alih-alih menampilkan output di layar, dapat mengarahkan ulang ke file menggunakan operator redirection, yaitu lebih besar dari dan 2 kali lebih besar dari, seperti sudo tcpdump strip N strip I ANY lebih besar dari file.out. Juga dapat melihat secara real time sambil menyimpan ke file menggunakan perintah T, yaitu dengan cara sudo tcpdump N strip L T file.out. Opsi strip L pada perintah di atas memberitahu tcpdump untuk membuat garis output buffered. Ketika opsi ini tidak digunakan, output tidak akan ditampilkan di layar ketika baris baru dihasilkan. Contoh kasus: pada saat melakukan troubleshoot, seorang administrator ingin memastikan bahwa apakah host 10.10.8.4 telah mengirimkan log
ke Shylock server, yaitu 172.16.7.2 pada port 514, dan akan keluar output sebagai gambar di bawah ini. Dari hasil TCP/DAM di atas dapat dilihat bahwa host 10.10.8.4 telah berhasil mengirimkan lognya ke host 172.16.7.2. Selanjutnya yaitu tools ntop. Definisi dari ntop adalah tool untuk melihat traffic di network dan menampilkannya untuk kita dalam bentuk yang luar biasa hebat. ntop sendiri diklaim sebagai tool network probing open source paling handal, setidaknya berbeda dengan program sejenis seperti Cacti, MRTG, Nagios, dan lainnya. ntop lebih tenang dalam penyajian tampilan dan relatif enak dilihat tanpa opsi-opsi dan pilihan-pilihan fitur yang rumit. ntop melakukan probing hampir sama dengan program top pada Linux, sehingga admin dapat melihat aktivitas network dengan mudahnya. Merupakan software performer dari data traffic jaringan yang sedang dipantau. Dibandingkan dengan berbagai aplikasi dengan kategori sejenis, ntop mampu menampilkan data dengan akurasi dan akurat tanpa gangguan atau bug. Fitur dari ntop yaitu geolokasi alamat IP, tampilkan lalu lintas jaringan dan host IP versi 4 atau versi 6, analisis lalu lintas dan urutkan berdasarkan sumber atau tujuan, simpan statistik lalu lintas dalam format RRD, dan yang terakhir laporkan dan urutkan penggunaan berdasarkan jenis protokol. Cara install ntop pada Debian. Secara default, ntop tidak tersedia di repositori Debian 10. Untuk kali ini kita menggunakan Debian 10. Jadi kita perlu menambahkan repositori ntop ke sistem kita. Kita dapat menginstal repositori ntop dengan perintah wget berikut, yaitu wget http://buster/all/apt-ntop.deb. Lalu di bawahnya dengan perintah dbkg-i apt-ntop.deb. Setelah repositori ditambahkan, perbarui repositori dan install ntop dengan menjalankan perintah berikut: apt-get update-y. Lalu akan muncul apt install preferring -dkms and probe ntop n2disk -y. Setelah instalasi selesai, mulai layanan ntop dan aktifkan untuk memulai reboot sistem dengan perintah berikut: systemctl start ntop, system enable ntop. Anda dapat memeriksa status ntop dengan perintah berikut, yaitu systemctl status ntop, dan akan melihat output sebagai berikut. Selanjutnya konfigurasi ntop. File konfigurasi ntop default terletak di /etc/ntop/ntop.config. Buka file tersebut dengan text editor untuk membuat beberapa perubahan, yaitu sudo nano /etc/ntop/ntop.config. Ubah baris berikut. Simpan dan tutup file ketika selesai. Selanjutnya, buat file ntop.start baru untuk mendefinisikan jaringan, yaitu dengan cara
sudo nano /etc/entob/entob.start dan ditambahkan baris sebagai berikut. Selanjutnya, simpan dan tutup file, lalu mulai kembali entob untuk menerapkan perubahan konfigurasi, yaitu systemctl restart entob. Setelah melakukan instalasi dan konfigurasi, sekarang dapat dengan mudah memonitor perangkat apapun pada jaringan yang terhubung. Kelebihan entob. Entob didesain hybrid sehingga entob dapat melakukan paket data analizer pada layer 2 dan layer 3. Entob mendapatkan data pada layer 2 yang dapat berarti Ethernet atau protokol lain. Selain Ethernet, entob juga dapat bekerja dengan FDDI, TPP, RAW, dan token ring. Daftar protokol ini terus bertambah seiring versinya yang terus mendapatkan revisi dari komunitas. Dan entob telah mendukung untuk IP versi 6. Sedangkan kekurangan entob hanya dapat memonitoring satu subnet saja. Bila ingin memonitoring subnet lain, maka harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Pemilihan interface yang akan menjadi jalan monitoring terlebih dahulu harus didedikasikan secara manual. Berikut contoh kasus dari entob, yaitu pembacaan jaringan yang telah dimonitor. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa beban internet 10 menit terakhir adalah dengan kecepatan maksimal 49,4 KB, kecepatan rata-rata 6,7 KB, serta kecepatan terakhir 5,6 KB. Pada waktu 1 jam terakhir, kecepatan maksimal 2,9 MB, kecepatan rata-rata 94 KB, lalu kecepatan terakhirnya 5,6 KB. Dan pengukuran per hari, kecepatan maksimal 386,1 KB, kecepatan rata-rata di angka 93,5 KB, dan kecepatan terakhir berada di 6 KB. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.